Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 BK Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Mesya Putri, Fatih Ilhamsyah, Salsabila Lufia Amanda, dan Lia Hidayah. Di video kali ini kami akan membahas tentang penyesuaian pekerjaan terhadap pola keluarga, penyesuaian diri dengan hidup sendiri, dengan hilangnya pasangan, dan ambang masa pensiun. Baiklah, langsung saja kita saksikan pembahasannya. Baiklah, saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya akan membahas tentang penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa madya. Umumnya, usia madya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisional masih tampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an, sengaja atau tidak sengaja, usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Materi yang ada pada penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa madya adalah kepuasan kerja, perubahan karir pada paruh kehidupan, penyesuaian pekerjaan pria dan wanita pada fase dewasa madya, dan penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Faktor penentu dari kepuasan kerja adalah gaji atau upah, kondisi kerja, dan hubungan kerja. Yang kedua yaitu perubahan karir pada paruh kehidupan. Perubahan kondisi bekerja yang mempengaruhi pekerja berusia madya yaitu 1. Sikap sosial yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu strategi perekrutan karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan otomatisasi. Yang keempat yaitu kerja kelompok. Yang kelima yaitu peranan istri. Yang keenam yaitu masa pensiun wajib. Yang ketujuh yaitu kekuasaan bisnis besar. Yang kedelapan yaitu relokasi. Selanjutnya adalah penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Penyesuaian terhadap pekerjaan pada masa usia madya dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang dicapai, yaitu prestasi, kepuasan, dan yang terakhir adalah pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lufia Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga dan perubahan peran. Dalam memasuki masa dewasa, tentunya terdapat berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi pada masa dewasa ini. Banyak sekali penyesuaian-penyesuaian diri yang harus dilakukan terhadap perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi baru yang datang. Contohnya perubahan terhadap pola keluarga dan perubahan peran. Penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga ini terjadi ketika kita memasuki fase baru atau lingkungan baru, di mana pada awalnya kita dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memiliki pola hidup yang berbeda dengan pola hidup keluarga yang di saat kita telah menikah, sehingga kita harus dapat menyesuaikan diri dengan baik. Begitupun dengan peran, ketika pada awalnya peran awal kita sebagai seorang pelajar harus menuntut ilmu, menjadi seorang anak yang baik dan dapat membanggakan orang tua. Namun ketika kita memasuki fase dewasa atau telah menikah, peran kita berubah menjadi seorang orang tua yang mampu membimbing dan mendidik anak-anaknya. Baiklah, saya Fatih Ilhamsyah. Di sini akan menjelaskan tentang penyesuaian seks dan penyesuaian terhadap pihak pasangan. Yang pertama tentang penyesuaian seks. Definisi dari penyesuaian seksual menurut Bauman dan Sperner pada tahun 1978 adalah penyesuaian yang berhubungan dengan seksualitas dan penyesuaian paling intim yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Penyesuaian seksual merupakan aspek paling penting dari komponen penyesuaian pernikahan. Jika ada penyesuaian pernikahan yang mengalami masalah dalam suatu pernikahan, kemungkinan besar ada kesulitan yang dialami dalam penyesuaian seksual pernikahan tersebut. Sejalan dengan itu, Gershaw pada tahun 1992 menuliskan bahwa penyesuaian seksual bukan semata-mata soal kinerja atau keterampilan yang harus dikuasai. Penyesuaian seksual lebih kepada komunikasi dan perluasan keseluruhan hubungan. Hal ini dikarenakan penyesuaian seksual dari pasangan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan hubungan. Konflik yang terjadi di luar penyesuaian seksual juga dapat menyebabkan masalah
pada penyesuaian seksual itu sendiri. Sebaliknya, lancarnya hubungan berdampak positif terhadap penyesuaian seksual. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek dari penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual bukanlah tindakan fisik semata. Penyesuaian seksual merupakan seperangkat penyesuaian kompleks yang tidak dapat dibilang sederhana. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian seksual menurut Bauman dan Spanier pada tahun 1978. Yang pertama yakni komunikasi. Sebagian besar pasangan tidak melakukan komunikasi seksual, padahal komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyesuaian seksual. Yang kedua yaitu ketakutan, atau dalam bahasa Inggrisnya fear. Ada ketakutan tertentu yang dirasakan oleh pasangan pernikahan sangat berpengaruh terhadap kualitas penyesuaian seksual. Ketakutan akan rasa sakit bagi istri dan ketakutan akan kegagalan pada suami dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan seksual pasangan. Yang ketiga yaitu peran suami. Walaupun penyesuaian seks dilakukan oleh suami dan istri, tanggung jawab terbesar tetap ada pada suami. Suami harus paham pada kepuasan dalam kehidupan seks mereka berdua ada di tangannya. Hal ini karena jika suami telah mencapai puncak atau klimaks, maka biasanya hubungan seksual yang terjadi akan usai, padahal si istri mungkin masih menginginkannya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 34 jelas menyatakan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah memberikan sebagian mereka laki-laki oleh sebagian yang lain, yaitu wanita. Pria memang diciptakan dengan memiliki fitrah dan watak yang dipersiapkan untuk dapat mengarahkan wanita dalam urusan-urusan dunianya, ya dalam Hama tahun 2002. Dalam hal ini terkait dengan hubungan seksual. Yang keempat yaitu tentang frekuensi. Penyesuaian seksual yang baik memperhatikan frekuensi di dalamnya. Pasangan hendaknya menetapkan waktu-waktu khusus untuk melakukan hubungan seksual dan membicarakan tentang aktivitas seksual mereka. Frekuensi yang telah disepakati ini harus dijalani dengan baik dan dalam kondisi tidak ada masalah dalam pernikahan maupun ada masalah yang sedang dialami. Yang kelima yaitu cara menyikapi seks. Cara seseorang menyikapi seks menentukan perilakunya terhadap seks. Seseorang yang menganggap seks sebagai suatu cara untuk meraih kepuasan belaka terhadap penyesuaian seksualnya, dengan seseorang yang menganggap seks sebagai pengekspresian cinta terhadap pasangan tentu berbeda. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian seksual. Menurut Bauman dan Spanier pada tahun 1978, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian seksual. Yang pertama tentang pengetahuan tentang seks atau knowledge of sex. Yang selanjutnya itu faktor fisiologis atau physiological. Yang keempat sikap wanita terhadap seks. Maksud saya materi selanjutnya itu tentang sikap wanita terhadap seks. Secara umum, Maitland pada tahun 2008 menjabarkan beberapa pandangan mengenai seksualitas terhadap wanita yang membentuk sikap wanita terhadap seksualitas, dan ini juga dijelaskan dalam ajaran Islam. Yang kelima, hambatan dalam penyesuaian seksual. Bauman dan Spanier pada tahun 1978 mengatakan bahwa setiap pasangan mengalami hambatan atau masalah dalam penyesuaian seksual mereka. Masalah ini bisa menyangkut tentang seksualitas itu sendiri ataupun masalah-masalah pernikahan yang justru tidak ada hubungannya sama sekali. Baiklah, berlanjut kepada materi berikutnya yaitu tentang penyesuaian terhadap pihak pasangan. Baiklah ke materi berikutnya. Penyesuaian yang paling penting dan pertama kali harus dihadapi saat seorang individu memasuki dunia perkawinan adalah penyesuaian dengan pasangan. Semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita pada masa lalu, maka semakin besar pengertian dan wawasan sosial antara satu dengan lainnya, sehingga memudahkan dalam penyesuaian dengan pasangan. Hubungan interpersonal tersebut antara lain bagaimana individu belajar untuk berkomunikasi serta memberi dan menerima afeksi. Soundtrack pada tahun 2002 juga mengemukakan tentang faktor penyesuaian terhadap pasangan dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep pasangan ideal. Dalam memilih pasangan, baik pria maupun wanita, sampai sejauh tertentu dipimpin oleh konsep pasangan ideal yang dibentuk selama masa dewasa. Semakin orang tidak terlatih menyesuaikan diri terhadap realitas, maka semakin sulit penyesuaian dilakukan terhadap pasangan. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan. Apabila penyesuaian yang baik dilakukan, pasangan harus memenuhi kebutuhan yang berasal dari pengalaman awal, yaitu pengenalan, pertimbangan prestasi, dan status sosial agar bahagia.
Pasangan harus membantu pasangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu kesamaan latar belakang. Suami istri dengan latar belakang sama akan mencari pandangan unik tentang kehidupan dan mudah untuk saling menyesuaikan diri. Sebaliknya, jika pandangan hidup berbeda akan sulit dalam penyesuaian diri. Yang keempat yaitu minat dan kepentingan bersama. Kepentingan yang saling bersamaan tentang suatu hal yang dapat dilakukan pasangan cenderung membawa penyesuaian diri yang baik. Yang kelima, kesamaan nilai dan konsep peran. Pasangan yang mempunyai nilai yang serupa dan harapan terhadap peran serta mampu memainkan perannya sebagai pasangan cenderung dapat menyesuaikan diri dengan baik. Yang kelima yaitu perubahan dan pola hidup. Penyesuaian terhadap pasangannya berarti mengorganisasikan pola kehidupan, mengubah persahabatan dan kegiatan-kegiatan sosial, serta mengubah persyaratan pekerjaan terutama bagi seorang istri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor dalam penyesuaian perkawinan antara lain hubungan dengan keluarga, pasangan, urutan kelahiran dan keluarga, jumlah anak, harapan dan yang tidak realistis akan perkawinan, keadaan keuangan yang stabil, dan saat menjadi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Kelahiran seorang anak dalam keluarga menyebabkan adanya kakek dan nenek, dan terbentuklah hubungan di dalam keluarga dan lintas generasi. Menjadi kakek nenek merupakan suatu harapan yang dinantikan. Terdapat fase ritus peralihan pada usia dewasa, di mana jika individu sudah berumur panjang, maka ia bisa menjadi kakek nenek selama kurang lebih sepertiga dari masa hidupnya. Rosenbaum 2016. Kakek nenek masih sering memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan keluarga dan memberikan dukungan sosial, seperti dalam pengasuhan anak, bantuan keuangan, dukungan emosional untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka, memfasilitasi komunikasi dan hubungan antar keluarga, dan kakek nenek ini juga bisa berperan sebagai caregiver dari cucunya. Davey, Safla, Janke, dan Anderson 2009. Caregiver adalah individu yang membantu anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti mandi, berpakaian, dan makan, menemani bermain, termasuk membantu dalam proses terapi, serta turut memperhatikan kesehatan anak. Kedekatan kakek nenek dengan cucunya memberikan suatu persepsi tertentu mengenai peran kakek nenek dan membentuk identitas diri lansia. Adapun peran kakek nenek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka memberikan kasih sayang yang tidak terbatas. Yang kedua, mereka bisa menjadi penenang di tengah badai yang dialami oleh cucunya. Yang ketiga, mereka berbagi segala macam keterampilan baru. Yang keempat, membuat anak menjadi lebih bahagia. Dan yang kelima, mereka adalah penjaga keluarga. Materi selanjutnya tentang penyesuaian diri dengan hidup sendiri. Individu dalam kehidupannya akan mencapai tahap di mana individu menikah atau berpasangan dengan orang lain. Pada waktu tertentu, individu juga akan mencapai tahap kehilangan pasangannya. Lansia melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang ia alami, salah satunya adalah penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan dalam kehidupannya. Upaya penyesuaian diri pada lansia meliputi penerimaan secara sadar dari individu terhadap lingkungan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan membutuhkan perhatian dan pengertian dari lingkungannya. Abbas, 1999. Karena hal-hal negatif dapat terjadi pada lansia, antara lain menjadi sangat perasa dan banyak menuntut pada orang-orang di sekitarnya. Kemampuan dan jenis penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah jenis kelamin dan kondisi ekonomi, lamanya sudah ditinggalkan pasangan, serta lingkungan tempat tinggal. Lamanya ditinggalkan pasangan hidup merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup, terlebih yang sangat dicintai karena akan meninggalkan duka cita. Fase duka cita menurut Averill dalam Santrok 1995 adalah terkejut, putus asa, dan pulih kembali. Fase pertama adalah terkejut. Orang yang ditinggalkan akan merasa terkejut, tidak percaya, dan lumpuh emosi serta menolak sehingga akan membuat sering menangis, atau bahkan mudah marah dan tersinggung.
Fase ini biasanya terjadi antara 1-3 hari setelah kematian orang yang disayangi. Fase kedua yaitu putus asa. Ditandai dengan perasaan sakit yang berkepanjangan atas kematian. Memori yang indah, kesedihan, kegelisahan, susah tidur, dan mudah tersinggung. Fase putus asa ini dapat terjadi beberapa minggu saja, tetapi ada yang mengalami sampai 1 sampai dengan 2 tahun setelah kematian. Fase ketiga yaitu pulih kembali. Biasanya terjadi 1 tahun setelah kematian. Fase pulih kembali diiringi dengan penerimaan dan meningkatnya aktivitas kembali sehingga semakin waktu berjalan. Diharapkan seseorang yang kehilangan pasangan dapat menyesuaikan dirinya kembali. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami bahas di video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.